Oke bos, ini ngomong-ngomong kelahar pada akan berusuk nih bos. Nah ini kita dengerin nih. Ini saya nekennya nggak terlalu kenceng ya. Dengar nggak suaranya? Nih, tuh. Ini saya nekennya nggak terlalu kenceng. Nah ini udah ada suara kemerusuk nih bos. Ini kalau saya nekennya kenceng. Nah jadi untuk kelahar yang halus, nah dia nggak ada suara bos. Kalau kelahar ini misalkan baru nih, saya ganti, ini nggak ada suara seperti ini bos. Nah ini suara kemerusuk nih. Tuh. Oke bos, ini kelaharnya yang di bak kopling saya ganti ya. Yang tadi saya videoin sama kelahar stud kopling nih. Ini juga udah ada suara bos. Nah terus nih kan kampas gandanya saya cek nih. Ini saya rakit ulang lagi. Nah jadi ini karet gandanya juga saya ganti. Ini karet gandanya imitasi kan nih. Ini saya ganti pakai yang asli. Ya kalau yang imitasi dia lubangnya agak gede dia. Terus kan di sini juga diganjel nih. Tuh. Di sini kan diganjel. Nah, emang kalau untuk karisma kalau kita lihat emang jauh dia jarak kampas ganda sama mangkok ganda. Jadi untuk karisma itu emang dia punya kampasnya kan tipis tuh. Kalau dilihat kayak gini tuh. Dia memang aslinya emang jauh dia mah jaraknya, tipis dia mah tuh. Nah, nanti ganjelannya saya buang jadi standar lah. Nah, ganjelannya dibuang, nanti karet gandanya nih yang gantian kemarin nih saya ganti. Nih lubang-lubang oli juga pada ketutup lem ini tuh. Nah ini kan dia nozzle nih, ini bukannya bos ya, ini nozzle nih, nozzle nyembur buat lubang oli ya. Nah kalau bos yang kayak gini nih, nah nih harusnya ada bosnya. Nah ini bos, nah ini nozzle nih dia, nozzle oli ini bos. Oke bos, ini kelahar bak koplingnya udah saya ganti. Nah ini yang lama ya. Nah ini asli ya bos, NTN tuh. Nah sekarang si bos bisa bandingin sama suara yang tadi. Ini saya putar pelan tuh, nggak pakai tenaga. Bandingin sama suara yang tadi. Nah sekarang saya tekan kenceng. Suaranya coba bandingin bos. Nah ini kan suara kelahar yang di bak kopling itu, yaitu kan suara kelahar yang di bak kopling ini kan di luar ya, bukan di tengah, bukan di bagian mesin bagian tengah. Nah itu kan tadi kan suara segitu ya, itu suaranya istilahnya nggak kedengeran banget gitu, suara segitu tuh yang tadi nih yang lama. Bagaimana kalau kelahar ini bos? Ini ada ini suara kelahar ini. Ini kedengaran banget bos. Bagaimana itu bos? Ini ada suara rasio, putaran rasio, tapi ada suara kelahar ini. Nah di di rasio itu kan ada kelahar berapa ya? Kalau nggak salah 4, ada 1, 2 lahar gear sebelah sono sebelah kiri sama lahar botol gigi itu. Cuman saya lupa botol giginya itu kelahar bambu apa kelahar model kayak gini. Nah nih kemerusuk nih. Nah kalau ini kan, ini kan suara rasio ya. Nah suara kelahar beda nih bos. Nah tuh, wuk. Nah jadi ini mas saya cuma konfirmasi doang. Nah biasanya kalau kalau kita belah ganti setang udah pasti kan ganti lahar kruk as. Nah emang kebanyakan gitu, umumnya kalau yang kagak parah banget lahar lahar rasio yaitu nggak diganti. Harusnya kelahar rasio juga harus ada permajaan, pergantian. Jadi yang namanya setang udah kemakan, lahar kruk as, motor dari baru kan belum pernah belah, nggak mungkin yang namanya kelahar rasio itu nggak ada keausan gitu. Nah ini cuma konfirmasi doang, tetap saya emang nginin bagian koplingnya aja. Nah di sini juga bagian rumah kopling bos. Nah ini dia sini udah ada kemakan benturan dari kampas kopling. Ini kadang dia menimbulkan suara juga tek tek
tek tek tek tek tek tek gitu dia. Nah ini kan kelihatan di sini nih tuh ya, jeblok. Nah ini dia bisa bikin, kadang-kadang suka selip, jadi kampas ganda habis ngopling, kampas kopling habis kita masuk gigi dia berbalik, dia nggak langsung rapet, dia terhalang bertanggul di sini nih tuh. Tapi kalau yang di belakangnya kan enggak, dia tuh enggak separah yang depan tuh ya kan. Nah kalau di belakangnya kita pegang nggak terhalang, dia nggak bertanggul. Nah kalau yang bagian depan nih, nah biasanya kan ini kalau itu bisa diakalin, dicunerin, diratain lagi nih, itu bisa, cuman kan waktunya lama. Nah terus untuk bosnya, nah ini bos yang lama nih. Nah dia memang apa ya, memang dia memang harus los, dia nggak ngepres banget, karena kan dia muter semua. Pada saat mesin ini muter hidup, as muter, bos muter, ini muter, kampas kopling muter, rumah kopling, semua ini muter, nggak ada yang diem nih, semuanya muter nih bos. Oke bos, nih sudah dibersihkan semua ya bos tuh ya, udah dibersihin semua tuh. Nah nih ini juga apa, lem-lemnya udah dibersihin bos tuh, lubang nozzle-nya udah nggak ketutup. Nah ini kita bisa lihat lubangnya bos, no ya, kecil ya lubangnya, no. Ini kelahar stud kopling saya ganti ya, nih ini baru asli ya tuh, koyo. Nah, ini yang lama nih tuh ya, hitam kelihatan ya. Nah ini bos, tadi kan bosnya cuma ada satu ya, terus dia nempel di luar. Nah ini udah saya pindahin. Nah ini sudah ada dua-duanya. Ini saya nyari bos ini yang sama, susah ini bos, kecil dia mah beda tuh. Nah ini fungsinya, perannya nih besar juga dia, supaya packing itu nggak melintir. Nah kali ini kan beda nih nozzle. Oke bos, nah ini udah nggak ada lem-lem kayak tadi ya bos, tuh udah bersih. Nah nggak ada lem-lem keluar. Nah sekarang kita tes nih. Nah, kita hidupin, kita masuk gigi. Nah ini kan netral, ini saya masuk gigi. Nah ini kaki saya masih neken nih, tegas. Nggak jalan ya, udah ngopling nih motornya tuh, saya lepas baru jalan tuh. Oke bos.